hari ini akan ketemu dengan para pimpinan-pimpinan BRI cabang Tanjung Karang yang mana meminta pertanggungjawaban kelanjutan kehilangan uang saya 633 juta tersebut. Nah, kita akan masuk ke dalam. Nanti laporan selanjutnya akan saya upload berikutnya. Oke, ditunggu. Kita kan nggak tahu, Bang, kalau terkait sistem itu. Dan disampaikan justru ke beliau, bisa nggak saya? Komisaris saya masukkan, nggak bisa, Pak. Karena ini single side in itu cuma cukup Pak Marudo. Tapi kok malah dari pihak lain ada bisa akses, tidak diputus, tidak dirubah. Mestinya secara otomatis sistem itu dirubah. Artinya ada kesalahan sistem di sini. Kok kesalahan sistem BRI kami yang disalahkan kan agak lucu, Bang. Ini kan sistem sini, bukan sistem kami. Gitu, kecuali kami tidak menyerahkan akta, tidak menyampaikan perubahan nomor telepon dan lain-lain. Dan terkait pembukaan blokir dan apa yang disampaikan klien kami saat menghadap CS itu, saya rasa itu di laporannya ada. Saat pembukaan blokir menyerahkan akta perubahan segala macam. Nah, prosedurnya mestinya itu diganti juga data nomor OTP telepon. Karena ada perubahan telepon ya, Pak? Iya. Nah, kok nggak berubah? Itu, Bang. Saya bukan bisa jawab sih, saya namanya saya bilang tadi bakal satu untung ya. Iya. Bapak maksudnya saya kan dia maksud kalau nasabah miskin ya itu saya bilang dulu. Kan ini loh, Bang. Contoh nih, karena direktur berubah nomor kan perusahaan kan saya bilang CS nggak akan tahu nomor yang apa yang terdaftar tadi pasti seperti itu, Bang, karena memang bisa jadi itu nomor perusahaan ini tidak tahu ternyata yang didaftar nomor perorangan semua BRI semua. Dan saya yakin CS Bang, SPS BRI itu apa artinya? maksudnya dia kalau saya Itu CS itu Signature Verification System itu kalau itu tantangan. Iya, artinya sistem itu harus dilengkapi semua kan. Ketika ini harus begini, berarti ini harus dirubah. Kan itu ada aturannya, betul nggak? Ibu mungkin pernah di CS, agak lebih ngerti lah. Supervisor CS. CS ya kan? Iya, Artinya CS. ketika nasabah menyerahkan akta perubahan, menyerahkan ini, mestinya sistem juga harus merubah ini. Secara otomatis mestinya berubah kewenangan atau minimal dipertanyakan. Gitu. Apalagi BRI sudah tidak menggunakan token, menggunakan data OTP melalui telepon. Itu yang harus kita pertanyakan juga. Kalau token bisa kita serahkan ke pihak lain, clear. Ini nomor telepon, mestinya sistem harus merubah langsung nomor terkait OTP-nya, Pak. Itu sih menurut sepemahaman saya ya, Bang. itu mungkin Pak Bu bisa Kalau CS, makanya saya minta hadirkan Tommy tadi, Bu, biar clear, tahu. Iya. Artinya ada slipnya dari Tommy, kenapa tidak? Izin Pak, Gitu. izin Bang. Jadi kan Ya. memang seperti yang disampaikan Bang Riko tadi, Ya. ini kan agendanya kan sebenarnya mediasi ya Bang ya. Kan ini kan sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin arah Teknis ya, teknis ya. banget ya. Kalau kita bicara teknis, mungkin pemahaman abang juga terbatas kan. Iya, Karena memang betul. dan hal-hal SOP mungkin akan Lebih paham. detail mungkin kalaupun nanti udah ke tahapan yang lebih tinggi, katakanlah ke arbitrase nanti yang Bang Riko bilang, itu kan hal ini akan ditanyakan juga, Bang. Betul. SOP-nya BRI seperti apa? Bisa jadi belum tentu kami benar 100%, bisa jadi belum tentu benar nasabah 100%, kan seperti itu, Bang. Nah, saya nggak ngerti nih, tadi sampai Bang Riko bilang kan kalau kita akan berdiskusi seperti ini, kan titik temunya kemungkinan nggak ada, Bang. Saya nggak yakin kalau ada titik temunya. Kok nggak ada titik temunya? Lah terus uang saya bagaimana? Izin Bang. Oke, lanjut. Izin dulu Bang ya. Karena Ya. apa? Karena berdasarkan klarifikasi antara yang lama itu kan sudah kita kunjungi. Terlepas benar atau salah itu kan kami nggak tahu Bang. Tentunya nanti pihak katakanlah pihak polisi nggak mungkin kita doang yang akan diinvestigasi ya izin. Bisa jadi yang lama juga. Ya kan toh alamatnya ada. Toh memang ternyata mungkin izin Bang. Memang ternyata ada keterlibatan yang lama. Itu semua kita kan nggak tahu Bang. Tapi secara inisiatif keinginan BRI itu untuk mempertemukan itu kan ada Bang. Supaya apa? Supaya nggak berlarut-larut gitu Bang.
BRI juga bukannya ya sama-sama melindungi nasabah. Kita juga nggak semua bank itu semua. Tapi artinya kalau memang tujuan ini mediasi, saya yakini kita udah klarifikasi bang sama OJK, itu hadir bang lengkap, Pak Pincanya datang, teman-teman dari Kanwil ONS yang membawa kami itu hadir, saya supervisornya hadir semua bang. Ya namanya OJK kan nggak mungkin dia percayanya satu pihak. Bang Marudut mungkin udah menyampaikan hal-hal. Artinya jadi saya kepinginnya di sini ya kemungkinan kan kalau dalam akte itu akte sepakat tidak sepakat munculnya nanti bang mediasi ini. Gitu loh. Nanti kalau energi kita akan habis untuk saling tadi Bang Riko udah bilang sangat paham. Saya juga sangat paham kalau saya jadi Bang Marut, tapi Bang Marut kan merasa izin seperti itu. Artinya gitu. Pak Marut saya sampaikan, artinya kami itu udah hadir ke sini untuk minta kepastian terkait uang kami yang ada di rekening bank. Bagaimana dengan uang itu? Kami maunya sih hari ini juga uang itu bisa kita ambil. Tapi kalau dari bahasa di BRI, saya lihat kayaknya ya ngambang. Kita lihat aja dulu prosesnya bagaimana, kan gitu intinya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira uang kami bisa nggak hari ini kembali? Gitu ya Pak? Iya. Udah. Menambah. Jawabannya apa? Sesuai hasilnya aja. Iya. Investigasi laporan kan kemarin ada suratnya. Kan kita udah jawab resmi ke Bang Mahfud, pakai surat resmi juga. Ya. Jawaban itu pun udah di stated di situ bang. Artinya transaksinya itu ya seperti itu, hasil bla. Nah atas dasar surat itu kan memang boleh nasabah diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan upaya apa? Upaya mediasi dulu. Siapa sih regulator yang memediasi? Kita kan di bawah atau OJK, Bang itu di bawah OJK bang. Bang Marudut harus melakukan hal yang benar. Kenapa ke OJK? PABN sudah lakukan klarifikasi, sudah dijawab. Itu saya mungkin setelah ini mungkin kita akan dimediasi oleh pihak OJK. Biasanya kan seperti itu. Ada dipertemukan lagi.